Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sehat? Sehat. Ya, bagaimana? Belum dimulai. Seharusnya alhamdulillah sehat gitu. Ya, nanti gitu ya. Jangan lupa direkod zoom-nya. Iya, sebentar. Zoom-nya udah. Ini sudah tak rekod ya? Bisa rekod ya, Pak? Zoom-nya enggak. Zoom-nya soalnya diganti dengan apa mau? Rentek. Tadinya udah. Tadi yang mana? Burung no. Lagi background. Sing ndi? Siji apa loro? Atas Yakin? Ya. cek. Cek. Bu. Cek. Yakin. Terus kita record dulu. Speakernya kayak gini, speakernya pernah begini. Speakernya Soalnya ada. usah. Record dulu ya. Mas komputer. Coba jangan apakah sudah masuk suaranya? Apakah sudah masuk suaranya, Pak? Permisi, Pak Bintang. Sudah? Ya. Sudah. Namanya diganti. Terus ya, Bu. Ceng. Sudah ya. Saya mulai ya. Sudah direkod. Iki recording sih. Laku dong iki. Tidak sudah. Sampun. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sehat? Sehat. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, alhamdulillah cukup baik. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, baiklah kita awali dulu dengan berdoa. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, Salwa, silakan maju ke depan. Berdiri ya. Oke. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kau bangsa
Ya. Terima kasih Salva. Ya, anak-anak, Ibu presentasi terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Jumita. Sakit? Oh, sakit. Ada lagi? Dea. Sakit juga? Oh ya, izin. Ya. Oke, berarti yang tidak masuk 2 ya, yang satu sakit, yang satu izin. Ya. Terima kasih anak-anak. Kemudian anak-anak silakan kalian ya di dalam belajar harus penuh dengan semangat ya. Karena masa depan itu ada di tangan kalian ya, bukan di tangan orang lain. Kalian bertanggung jawab terhadap masa depan kalian ya. Jadi tetap terus semangat di dalam belajar ya. Kemudian ya, di materi yang kemarin Ibu pernah mengajarkan tentang ragam gerak tari dasar ya. Nah, sekarang yang Ibu tanyakan, masih ingatkah kalian tentang tari? Ya, silakan. Tari merupakan serangkaian gerak satu ke gerak yang lainnya. Ya, tari merupakan serangkaian gerak satu ke gerak yang lainnya. Ya, kemudian macam-macam jenis tari, siapa yang tahu? Saya. Ya, silakan. Tari Tartar dari Sumatera, tari Saman dari Aceh, tari Kecak dari Bali, tari Zapin dari Riau. Oke, bagus ya. Kemudian mengenai ragam-ragam gerak dasar, ya salah satunya adalah ragam gerak tangan. Berikan contohnya. Ya. Gerak dasar tradisional ada ngerayung, Bu. Ngayong, bagaimana contoh geraknya? Seperti ini. Oh iya, bagus. Kemudian apa lagi? Ya, silakan. Contohnya gerak boyo mangap seperti ini. Oh iya, boyo mangap. Jadi jempolnya keluar ya. Oke, ada lagi? Ya. Oh iya, gerak ngiting. Bagus. Ada lagi? Ya. Ya, nyempurit. Bagaimana contohnya? Oke, bagus. Ya. Ya, anak-anak, di dalam pembelajaran ini kita akan belajar mengenai bentuk penyajian tari tradisional ya. Bentuk penyajian tari tradisional ini nanti kita akan dengan metode PBL, Project Basic Learning ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kalian bisa ya, agar kalian bisa menganalisis bentuk tari tradisional, bentuk penyajian tari tradisional secara cermat ya. Kemudian yang kedua adalah agar kalian bisa mengenal dan mencintai budaya sendiri. Yang ketiga adalah setelah melihat video pembelajaran diharapkan kalian bisa membandingkan, mengelompokkan ya bentuk penyajian tari tradisional. Oke anak-anak, baiklah kita akan mulai dengan lihatlah di layar ya, layar depan ya. Ya, bentuk penyajian tari tradisional ya. Tari adalah apa? Ya, serangkaian gerak satu dengan gerak yang lain. Kemudian apa lagi? Ya, salah satu seni yang menggunakan media tubuh manusia. Jadi di dalam menari itu kita menggunakan media gerak ya. Kemudian media visual ya yang dibarengi dengan musik ya. Kemudian dalam tari tradisional terbagi menjadi berapa? 3. 1 tari klasik, 2 tari kreasi, 3 ya. Apa yang dimaksud dengan tari klasik? Ya, tari yang tumbuh dan berkembang di lingkungan istana yang sudah mengalami proses kristalisasi yang cukup tinggi. Ya, kemudian tari contohnya apa tari klasik itu? Ada gambyong, ya, ada
doyo, ada serimpi, ya. Kemudian tari kreasi, apa yang dimaksud dengan tari kreasi? Tari yang masih berpijak pada tari tradisional. Iya, tari yang masih berpijak kepada tari tradisional. Jadi sudah mengalami perkembangan, tapi di dalam gerakannya masih punya unsur tari klasik, ya. Contohnya apa? Soyong, apalagi terang wulan, apalagi yapong, ya. Kemudian yang ketiga adalah tari rakyat. Yang bagaimana tari rakyat itu? Tari yang tumbuh berkembang di suatu daerah masyarakat. Ya, tari yang tumbuh berkembang di suatu daerah atau masyarakat. Ya. Kemudian contohnya apa tari rakyat itu? Ada tari jadilan, ada tari anggo, ada tari piring, ya. Kemudian kita masuk kepada dalam bentuk penyajian tari itu ada apa? Tunggal, berpasangan, kelompok. Tari tunggal adalah tari yang ditarikan oleh satu orang penari, ya. Kemudian tari berpasangan, tari yang ditarikan oleh dua orang penari, bisa putra-putra, bisa putri-putri, bisa putra-putri, ya. Kemudian tari kelompok atau tari massal, ya. Ini adalah biasanya ditarikan lebih dari 3 orang, ya. Kalau massal biasanya bisa 10 lebih, ya. Itu bedanya, ya. Kemudian unsur pendukung dalam penyajian tari, unsur elemen pendukung dalam penyajian tari. Yang pertama adalah iringan, 2 tata rias, 3 busana, 4 panggung, 5 6 properti, ya. Kemudian kita masuk ke berikutnya. Ya. Kemudian unsur dalam tari, ya. Ada unsur gerak, unsur ruang, unsur waktu, ya. Kemudian unsur gerak, ya. Gerak substansi dasar yang digunakan sebagai alat ekspresi dalam tari atau proses perpindahan dari posisi satu ke posisi berikutnya secara utuh dan berkesinambungan, ya. Gerak terbagi menjadi 2, yaitu gerak feminim dan gerak maskulin. Gerak feminim biasanya ditarikan oleh tari putri, ya. Ada volume geraknya kecil, ya. Kaki lengan diangkat, tangan, ya, itu diangkat rendah, ya. Jadi tidak tinggi, ya. Kemudian sifat geraknya adalah lemah lembut, ya. Biasanya ini ada tari putri, ya. Kemudian maskulin ini untuk tari putra, ya. Geraknya adalah patah-patah. Apalagi? Volume gerak besar. Kaki, lengan, tangan diangkat tinggi, kuat dan kokoh. Jadi seperti ini, ya, kalau putra, ya. Ini, ya. Ini seperti ini kokoh tinggi. Kalau tari putri seperti ini, ya. Ini kan rendah, ya, perbedaannya, ya. Oke. Kemudian unsur ruang, ya. Ruang adalah tempat di mana gerak tari dilakukan. Ruang ada 2, yaitu ruang pribadi dan ruang umum. Ruang pribadi, ruang yang bagaimana? Iya, ruang yang dilakukan atau gerakan yang dilakukan berdasarkan posisi penari, yaitu level rendah, tinggi, sedang, ya. Kemudian ruang umum adalah penari berpindah dari satu tempat atau membentuk pola lantai, ya. Jadi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Kemudian unsur waktu, waktu yang diperlukan penari di dalam bergerak atau di dalam gerak. Ada
ritme, ada tempo, ada apa yang dimaksud dengan ritme? Iya, ketukan atau hitungan dari sebuah gerak. Kemudian apa yang dimaksud dengan tempo? Ya, cepat lambatnya gerak yang dilakukan. Kemudian apa yang dimaksud dengan dinamika? Iya, segala perubahan dalam tari karena adanya variasi gerak, ya. Ya. Ya, bentuk penyajian tari secara keseluruhan itu ada ya. Ada rias, busana, pola lantai, iringan, tempat pertunjukan dan perlengkapan atau properti. Ya. Bentuk tari berdasarkan gerak dibagi menjadi dua, yaitu tari dan ya, representasional dan non representasional. Apa yang dimaksud dengan representasional? Tari secara utuh memberi sesuatu secara jelas. Iya, tari yang secara utuh memberi sesuatu secara jelas. Contohnya? Iya, tari tani menggambarkan seorang petani. Tari nelayan menggambarkan seorang nelayan. Kemudian tari non representasional adalah tari yang menggambarkan sesuatu dengan cara yang simbolis. Iya. Iya, dengan cara yang simbolis. Contohnya adalah klono, topeng, bedoyo, ya, serimpi, ya. Ya, kemudian jenis gerak, ya. Gerak tari yang memiliki keindahan berasal dari proses pengolahan dan teknik tari yang telah mengalami distilisasi atau digayakan, ya, dan distorsi pengubahan, sehingga lahirlah dua gerak jenis gerak yang berikut ini, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Apa yang dimaksud dengan gerak murni? Iya, gerak yang disusun untuk mendapatkan bentuk artistik atau keindahan, ya. Kemudian gerak maknawi. Gerak yang mempunyai arti tertentu. Iya, gerak yang mempunyai arti tertentu. Gerak maknawi contohnya apa? Ulap, yaitu melihat sesuatu dari jarak jauh. Kemudian ukel karno. Ini kalau diajak ngomong harus mendengarkan, ya. Kemudian kita masuk kepada simbolis. Simbol dalam karya tari, ya, makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Simbol gerak, ya. Gerak tari patah-patah menyimbolkan apa? Kekuatan dan ketegasan. Gerak yang gemulai menyimbolkan apa? Kelembutan, kehalusan, ya. Kemudian simbol tata rias, ya. Simbol tata rias menciptakan wajah sesuai dengan karakter tari, ya. Jadi kalau karakter tarinya halus, maka putri halus, maka riasnya adalah putri cantik atau luruh, ya. Kemudian simbol dapat dilihat dari posisi setelah dirias, ya. Kalau dia dirias karakternya seperti buto, ya, ya, maka dia bisa dilihat karakternya setelah dirias, ya. Kemudian simbol busana, ya. Simbol busana dapat dilihat dari warna-warna yang digunakan, ya. Tari merak menyimbolkan apa, tentang apa? Burung merak. Kemudian tari minak jinggo menyimbolkan watak yang galak, kejam, ya. Kemudian secara umum warna-warna busana tari mempunyai simbol sebagai berikut. Warna merah simbol keberanian. Warna putih kesucian. Warna biru
kesetiaan, ya. Kemudian warna kuning, keceriaan atau gembira, ya. Kemudian warna hitam, kematangan dan kebijaksanaan, ya. Baiklah anak-anak, untuk teorinya sudah Ibu ajarkan, maka Ibu akan menyetelkan kalian video, ya. Sebentar. Ya, ini ada gambar yaitu tari gambyong, ya. Kemudian ada tari golek, ya. Kemudian ada tari serimpi, ada tari sekar budiastuti, dan ada tari bondan. Ibu pada hari ini akan memperlihatkan kalian video tari bondan dan tari serimpi. Coba amati secara cermat, ya. Ya anak-anak, di dalam tari serimpi ini, ya, itu kostumnya menggunakan baju warna apa? Hitam. Kemudian menggunakan kain, ya, menggunakan kain. Kemudian ada sampur, ya. Kemudian di atas juga menggunakan jamang yang dikasih bulu, ya. Kemudian riasnya adalah rias cantik, ya. Oke, saya lanjutkan.
Ya, anak-anak untuk propertinya menggunakan apa? Keris, ya. Keris, kemudian ada selendang, ya. Ya. Ya, kemudian untuk apa? Bentuk penyajiannya ditarikan oleh berapa orang? 4 orang penari. Dengan level, ada level sedang dan level rendah. Contohnya level rendah itu adalah jengkeng, ya, ini jengkeng, ya. Kemudian kalau level sedang itu penari berdiri, ya. Ya, itu tadi adalah Srimpi Pandey Lori. Sekarang Ibu akan menyetel video tentang tari Bondan. Ya, tunggu sebentar ya. Ya, coba cermati tari Bondan, ya. Ya, anak-anak, untuk tari Bondan ini ditarikan secara tunggal. Kemudian riasnya adalah rias cantik, ya. Kemudian untuk kostumnya, ya, menggunakan rompi. Ya, rompi berwarna baju apa itu? Ungu. Tapi tidak harus selalu ungu, ya. Bisa merah, bisa kuning, ya, bisa hijau. Ada macam-macam, ya. Jadi warna bebas kalau untuk kostum, ya. Kemudian menggunakan jarik, ya. Kemudian ada propertinya, ada apa? Payung, selendang, boneka, ya. Ada yang sudah pernah nari Bondan? Belum pernah nari Bondan? Ya. Biasanya ini tari Bondan ini banyak disukai, ya.
Oke. Lanjut ya. Ya, untuk yang atas ya itu menggunakan jamang ya. Kemudian menggunakan sumping ya. Sumping itu gantinya suweng atau anting ya. Kemudian juga ada klat bahu. Klat bahu itu yang dipakai di samping ini ya. Gelang bahu ya. Ya. Kemudian itu juga ada ikat pinggang atau selepe ya. Ya, di dalam gerakannya juga mempermainkan payung ya, payungnya diputar-putar ya. Kemudian juga bonekanya ditimang-timang ya. Oke. Ya, ini gerakan mencuci ya, sampur ya. Ya. Oke anak-anak, kalian sudah melihat tari Srimpi Pandelori dan tari Bondan. Dari kedua tari tersebut mana yang kalian sukai? Siapa yang suka tari Srimpi? Wah, banyak juga yang suka ya. Siapa yang suka tari Bondan? Wah, ya. Artinya kalian punya daya keinginan untuk belajar mengenai tari Srimpi dan tari Bondan. Mau tidak belajar tari Srimpi? Mau. Oke. Kita agendakan untuk jadwal berikutnya kita menarikan tari Srimpi ya. Oke. Oke anak-anak, untuk selanjutnya kalian akan diskusi. Ibu akan membagikan lembar LKPD ya. Jadi menganalisis bentuk penyajian tari tradisional Bondan dan tari Srimpi ya. Kalian tadi sudah lihat ya. Sekarang coba dianalisis ya. Dari tata busananya, dari powerpointnya, dan juga dari bentuk penyajiannya. Kemudian tari tradisional ya. Terbagi menjadi berapa? Coba jelaskan ya. Ibu akan membagikan. Waktu diskusi adalah 10 menit ya. Silakan kalian diskusi, nanti ini diisi ya. Ya. Ya, silakan kalian berdiskusi. Kalau ada kesulitan silakan tanya ke Bu Ida.
10 menit nggih. Apa ada kesulitan? Tidak. Oke, silakan dikerjakan. Ada kesulitan tidak? Hah? Kemarin kita semuanya yang Ya, untuk menambah pengetahuan kalian bisa buka-buka HP ya. Ya, satu kelompok satu saja. Silakan diisi di lembar LKPD nggih. Iya, diisi di situ. Setelah nanti diskusi kalian akan presentasi di depan per kelompok, ya. Apa? Iya. Ini bondan dan serimpi. Iya. Ini dijawab semua ya. Boleh buka HP kalau kalian kurang ya. Satu kelompok satu saja. Iya, dijawab di LKPD, lembar LKPD. Tadi Ibu sudah menjelaskan ya untuk tari serimpi dan tari bondan. Kalian tinggal menganalisis lagi. Ya, apa ada kesulitan? Tidak ya? Oke, 5 menit lagi maju ke depan. Ada kesulitan tidak? Tidak ya? Oke.
Ada yang ditanyakan? Tidak ya? Iya. Sudah, Mas? Belum? Oh iya. Jadi suka nari, Bu. Iya, baguslah. Jadi suka nari kan? Oke, besok kita nari ya, praktek ya. Mau tari Jawa, mau tari kreasi? Yang itu lagunya. Apa? Saya Oh itu namanya tari kreasi itu namanya. Iya, boleh ya. Berarti kalian suka yang berbau kreasi kan? Oke. Ada kesulitan enggak, Dok? Ada kesulitan tidak? Tidak ya? Oke. Oke, sudah ya? Sudah belum? Ya udah, 2 menit lagi. Ya. Dimulai dari kelompok A ya, nanti yang maju ya. A, B, C, D, E, F. Ya. Sudah anak-anak? Sudah ya? Oke. Belum? Siapa yang belum? Kelompok mana yang belum? Kelompok C. Oke, silakan selesaikan. Oke. Oke, baiklah. Kita mulai presentasi ya. Dimulai dari kelompok A. Silakan maju ke depan. Ya. Ya. Oke. Yuk dimulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A yang beranggotakan 1 Adinda Deni Saputri, Devani Arjuna Anggraini, Fadila Siti Aminah, Laila Hasna Rosita, Mandastiana, dan Yuyun Setiawati akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya nggak keras? Iya. Hasil diskusi dari kelompok kami adalah yang pertama, tari bondan ditarikan secara tunggal, sedangkan tari serimpi ditarikan secara kelompok. Tata busana tari bondan adalah kain wiron, baju kotang, dan jamang. Sedangkan busana tata busana serimpi bagian kepala menggunakan mentul, hiasan sanggul menyerupai setangkai bunga jumlah 5 buah dan juga mekar. Selanjutnya, properti tari bondan dilengkapi berupa boneka dan payung. Tari serimpi berupa keris dan selendang. Yang kedua, tari tradisional dibagi menjadi 3. Yang pertama, tari rakyat disebut juga tari volkasik, yaitu tari yang lahir dan juga berkembang dari budaya masyarakat lokal dan sudah ada sejak zaman primitif serta diturunkan secara turun-temurun sampai sekarang. Contohnya, tari tayub, orek-orek, piring, dan lain-lain. Yang kedua, tari klasik yaitu tari yang lahir dan berkembang di lingkungan keraton. Contohnya, tari budaya, tari serimpi, tari gambyong, dan lain-lain. Yang ketiga atau yang terakhir, tari kreasi yaitu tari Udah selesai, matiin lagi. Iya. Biar dan suaranya masih gitu kan. berpijak pada tari tradisional. Contohnya tari merak, tari rorong ngigel, tari manipuri, dan lain-lainnya. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Iya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Ya, hebat. Oke, terima kasih. Ya. Oke, sekarang kelompok B. Ya, siapa yang ngomong? Ya, silakan dipakai ini. Ya. Halo teman-teman, selamat pagi. Kita dari kelompok B, nama saya Safa Mei Dwi Andani dan ini Salwa Alfiani Mayuningseh, Nia Kusumawardani, Alia Fitria. kita akan menganalisis bentuk penyajian tari tradisional. Di tari serimpi ditarikan secara 4 orang atau secara berkelompok, sedangkan tari bondan ditarikan secara 1 orang penari perempuan saja. Tari serimpi menggunakan baju tanpa lengan dengan hiasan burung kasuri di kepala. Properti yang digunakan tari serimpi yaitu pistol dan jembaring. Dan tari bondan, tata busananya menggunakan baju adat khas gadis Jawa. Properti yang digunakan tari bondan yaitu boneka, payung, dan selendang. Tari tradisional dibagi menjadi 3, yaitu ada tari rakyat. Tari ini tari yang lahir dan juga berkembang dari budaya masyarakat lokal. Tari tradisional ini sudah ada sejak zaman primitif. Jenis tari tradisional ini memiliki ciri khas, yaitu memiliki nuansa sosial, memiliki gerak, rias, dan kostum yang sederhana. Contohnya, tari tayub dan tari jatilan. 2. Tari klasik. Tari ini memiliki ciri khas salah satunya yaitu berpedoman pada standarisasi. Ciri lainnya yaitu memiliki nilai estetis yang tinggi dengan makna yang sangat dalam. Contohnya, tari bedaya, tari lawung, tari serimpi, dan masih ada banyak lainnya. 3. Tari kreasi baru. Tari ini berkembang sesuai perkembangan zaman. Tari kreasi baru umumnya diciptakan atau dibuat oleh para pakar tari. Contohnya, tari kupu-kupu, tari merak, tari rorongingel, dan tari inani putri. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok B. Ya, sekarang kelompok C. Ya, kelompok C. Siapa yang ngomong?
Siapa yang? Saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan yang beranggotakan Berliana Putri Wardani, Wandan Sari Putri, Aprilia Zahra Putri Isma, Nindi Salsabila Safitri, Celia Priyanti, dan Love In Karunyas. Tari Bondan ditarikan secara tunggal dengan menggunakan baju kutang jamak kain wirang dengan rambut yang disanggul rapi. Properti yang digunakan seperti boneka dan payung. Tari serimpi ditarikan secara kelompok. Tata busananya menggunakan baju tanpa lengan dengan hiasan burung kasuari di kepala. Properti yang digunakan menggunakan keris kecil dan jamak. Tari tradisional terbagi menjadi 3, yaitu ke-1, tari rakyat adalah tari tradisional yang lahir di kebudayaan masyarakat lokal, contohnya tari jatilan dan tari piring. Tari klasik adalah tari tradisional yang lahir di lingkungan keraton, contohnya tari gambyong dan tari bedoyo. 3. Tari kreasi adalah tari klasik yang sudah diaransemen sesuai perubahan zaman, contohnya tari nguri dan tari legong. Sekian presentasi dari kelompok C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tepuk tangan buat kelompok C. Ya. Ya, sekarang berikutnya kelompok D. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Nabila Salaulia. Saya Laura Daniar Putri. Saya Nia Nur Aini. Saya Natasha Hani Putri Pramesti. Saya Ananda Ramadhani. Ingin mempresentasikan tentang penyajian tari tradisional. Tari Bondan adalah salah satu contoh tari klasik yang berasal dari daerah Surakarta, Jawa Tengah. Tarian Bondan biasanya ditarikan oleh penari wanita, baik ditarikan secara solo ataupun kelompok. Tari Bondan dengan tata busana menggunakan pakaian adat Jawa yang terdiri atasan kemben atau kebaya dengan bawahan kain batik, selendang, benting, serta sanggul yang diriasi dengan konde. Properti tari Bondan yang digunakan yaitu boneka bayi, payung, dan kendi. Tari serimpi atau serimpi adalah bentuk repertoar tari Jawa klasik dari tradisi Keraton Kesultanan Mataram dan dilanjutkan pelestarian serta pengembangan sampai sekarang oleh 4 istana pewarisnya di Surakarta dan Yogyakarta. Tari serimpi biasanya disajikan atau ditarikan secara kelompok dengan 4 penari. Tata busana tari serimpi yang digunakan adalah busana pengantin khas dari Jogja. Properti yang digunakan oleh tari serimpi yaitu selendang, pistol, dan jemparing. Seni tari tradisional atau biasa disebut dengan tari rakyat merupakan tarian yang tumbuh di kalangan rakyat dan tumbuh menurut letak geografisnya. Tari tradisional dikelompokkan menjadi 3, yaitu tari klasik. Contoh tari klasik yaitu tari bedoyo, tari bondan, dan tari gambyong. Dan yaitu tari kreasi baru. Contoh tari kreasi baru yaitu tari merak, tari kupu-kupu, dan tari manipuran. Dan yang ketiga yaitu tari rakyat. Tari rakyat yaitu contoh tari rakyat yaitu tari saman, tari serimpi, dan tari tortor. Tari Bondan adalah salah satu contoh tari klasik yang berasal dari daerah Surakarta, Jawa Tengah. Tarian ini ditarikan oleh penari wanita baik secara solo maupun kelompok. Tata busana tari ini biasanya menggunakan pakaian adat Jawa. Properti yang digunakan tari Bondan yaitu boneka bayi, payung, dan kendi. 2. Tari bedoyo.
Tari Bedoyo adalah sebuah tarian kebesaran yang hanya ditunjukkan ketika penobatan serta tinggalan dalam Jumenang, Sunan Surakarta. Tari ini biasanya ditarikan secara kelompok dengan jumlah 9 orang penari. Tata busana yang digunakan oleh tari ini yaitu busana yang digunakan oleh para pengantin perempuan Jawa, yaitu dodot ageng atau biasa disebut basahan. Properti tari bedaya yaitu topeng, gendewo, cundrik, keris, dan pecut. Demikian itu saja yang bisa saya presentasikan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Ya. Ya, sekarang silakan kelompok D ya. Ya, maju ke depan. Ya. Ngapa nduk sesendok? Balik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok E akan mempresentasikan nama Vina Wijayanti, Ailen Anastasia Aprilia Cantika Rora, Deni Darmato Nurlali Yevona Reva. Tari Bondan ditarikan secara tunggal. Tata busananya menggunakan kain wiron, rias cantik, menggunakan rompi, jurit. Properti yang digunakan: payung, selendang, boneka. Tari serimpi ditarikan secara berkelompok. Tata busana rias cantik menggunakan baju warna hitam. Properti yang digunakan: keris dan selendang. Tari tradisional terbagi menjadi 3. Tari rakyat, yaitu tari yang dilahirkan dan juga berkembang di masyarakat lokal. Contohnya tari tayub. 2. Tari klasik, yaitu tari yang lahir dan berkembang di lingkungan keraton. Contohnya tari serimpi. 3. Tari kreasi, yaitu berkembang sesuai perubahan zaman dan memiliki arti tertentu. Contoh tari merak. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok E. Ya Allah. Ya, silakan kelompok F. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan bentuk penyajian tari tradisional. Kelompok saya terdiri dari Ajeng Revika, Ivet Tiano Cornelie, Juwita Puspita, Honita Kansa, Renata Rustiana, dan Tiara Ayu. Tari Bondan. Tari Bondan disajikan secara tunggal karena tarian ini hanya diberagakan atau dimainkan satu orang pemain. Busana tari Bondan adalah menggunakan rompi, jarik, sumping. Properti tari Bondan yaitu payung, boneka, selendang, gelang bahu, dan jamang. Tari serimpi disajikan secara kelompok. Busana tari serimpi yaitu jarik menggunakan baju berwarna hitam. Properti tari serimpi yaitu jamang, keris, dan selendang. 2. Tari tradisional dibedakan menjadi 3, yaitu tari klasik, tari rakyat, dan tari kreasi baru. Tari klasik adalah tari yang tumbuh di sekitar kerajaan. Contoh tari klasik yaitu tari Bedoyo, tari Gambiranom. Tari rakyat adalah tari yang tumbuh di kalangan masyarakat. Contoh tari rakyat yaitu tari pendet dan tari tortor.
Tari kreasi baru adalah tari yang masih bersangkutan dengan tari tradisional. Contoh tari kreasi baru yaitu tari olek tambo lilingan, tari kebiar terompong. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Ya, terima kasih anak-anak, presentasi kalian hari ini bagus dan hebat. Kalian bisa menjawab sedemikian rupa. Ya, kemudian apakah dari anak-anak ada yang berani untuk menyimpulkan pelajaran hari ini? Oke, ya Manda silakan. Ya, kegiatan pembelajaran pada hari ini tentunya sangat menyenangkan karena menggunakan metode belajar yang bervariasi. Kesimpulannya, dengan mengenal dan mempelajari bentuk tari tradisional dapat membuat kita menjadi lebih mencintai budaya kita sendiri. Dan bentuk penyajian tari tradisional sendiri terdiri atas tata busana, properti, dan juga dapat disajikan dan penyajiannya dapat ditarikan oleh secara tunggal, berpasangan maupun kelompok. Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, pelajaran hari ini bisa disimpulkan bahwa dengan kalian mengenal bentuk penyajian tari tradisional diharapkan lebih mencintai budaya sendiri, budaya Nusantara. Jangan sampai budaya kita tenggelam karena perkembangan zaman. Ya, di dalam bentuk penyajian tari tradisional itu ada tunggal, berpasangan, dan kelompok. Kemudian elemen yang mendukung di dalam bentuk penyajian itu ada iringan, rias, tata busana, tata panggung, tata lampu atau light, properti. Properti itu apa? Alat yang digunakan pada saat menari. Ya. Kemudian untuk bahan evaluasi, anak-anak nanti akan Ibu bagi lembar LKPD, ya. Nanti buat PR, besok pagi dikumpulkan di mejanya Bu Ida. Oke? Ya. Ya, LKPD-nya saya bagikan terlebih dahulu, besok dikumpulkan ya buat PR. Oke. Ya. Ya, untuk bahan evaluasi kalian kerjakan post testnya, besok dikumpulkan. Ya anak-anak, setelah pembelajaran, baiklah kita ice breaking sebentar, silakan kalian berdiri. Ya, kursinya agak diundur ke, ya. 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 Kalau Bu Ida bilang maju, berarti kalian melompat mundur. Kalau Bu Ida bilang mundur, berarti kalian melompat maju. Oke. 1, 2, 3. Maju. Maju. Mundur. 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 Maju. Maju. Mundur. Mundur. Oke, karena sudah bergerak. Ya. Oke, ya. Ya, anak-anak untuk pembelajaran berikutnya kita nanti akan mengulas materi tentang apa? Mengulas materi tentang tari tradisional berdasarkan pola lantai. Kalau tadi kan kita tari tradisional berdasarkan
bentuk penyajian berdasarkan apa tadi? Properti dan berdasarkan tata busana. Ya, minggu depan kita akan mengulas tentang materi yang berdasarkan pola lantai. Oke, sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, pelajaran kita akhiri sampai di sini dan terima kasih. Ya. Saya mau apa dulu? Iya. Rekodnya dimatiin dulu. Sudah disimpan. Disimpan dulu, jangan lupa.